Saudara-saudari terkasih, Pace Ebene, salam dari kami, para saudara Kapusin Kustodi Sibolga dengan Komsos Kapusin Sibolga pada edisi hari Minggu 22 September 2024. Hari ini bacaan-bacaan mengajak kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang menjadikan hidup kita menjadi teladan kerendahan hati bagi sesama kita. Bacaan kedua yang ditunjukkan oleh surat Rasul Paulus juga menunjukkan hal itu. Dia mengatakan bahwa hidup kita ini harus dilandasi dengan tanda kerendahan hati, mana kita tunduk satu sama lain, menjadikan kerendahan hati itu menjadi asas pedoman kehidupan bersama. Kita merasakan bahwa zaman ini adalah zaman yang ditandai dengan begitu banyak persaingan, begitu banyak hal-hal yang membuat kita menjadikan orang lain sebagai rival kita, persaingan. Entah itu di dunia politik, apalagi sekarang kita sedang berada di bulan-bulan, di tahun-tahun terakhir ini sebagai tahun politik. Kita ingin hidup sebagai masyarakat yang damai, yang harmonis, dan hal itu harus dimulai dari diri kita yang ingin bersikap damai satu sama lain, yang bersikap melayani satu sama lain. Yesus dalam Injil hari ini mengatakan kepada kita bahwa hendaknya kita meniru sikap seorang anak kecil yang rendah hati, yang memberikan diri secara tulus kepada orang lain, kepada sesama kita. Dan Santo Paulus melihat kekacauan yang sering terjadi dalam hidup bersama itu karena memang banyak orang mementingkan diri sendiri, iri hati. Maka di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Maka Santo Paulus mengajak kita untuk bersifat saling memperhatikan, saling menjadikan satu sama lain sebagai rekan kita untuk menghadirkan damai sejahtera. Karena Santo Paulus mengatakan, dari manakah datangnya persengketaan di antaramu? Itu adalah dari rasa iri hati, rasa di mana kita menjadi orang-orang yang egois, sombong, dan itulah awal mula dari pertengkaran dan perkelahian. Yesus telah menunjukkan kerendahan hati itu kepada kita lewat hidupnya sendiri. Dan dia mengumpamakan kerendahan hati itu seperti seorang anak kecil. Siapa yang ingin menjadi terdahulu harus menjadi yang terakhir. Siapa yang ingin besar harus menjadi pelayan. Anak kecil diambil oleh Yesus sebagai contoh dan teladan kepada kita. Dan hal itu juga ditunjukkan oleh hidup Yesus sendiri. Pada saat dia disiksa, dia memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia menurut apa yang diinginkan oleh Allah. Dan dari kitab Yesaya dalam bacaan pertama hari ini menggambarkan sikap hamba dari Yesus Kristus itu, hamba Yahweh yang menderita. Dia tetap rendah hati, dia tetap memberikan dirinya sepenuhnya untuk penebusan dosa-dosa kita. Apakah kita siap menjadi orang-orang yang penurut, yang rendah hati, agar hidup kita menjadi damai sejahtera? Para saudara dan saudariku yang terkasih, itulah permenungan kita pada hari Minggu ini. Semoga kita melalui bacaan-bacaan hari ini, baik bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil, menyemangati kita dalam menjalani kehidupan beriman kita dalam masyarakat, dalam keluarga, dan secara khusus dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberi engkau berkat sekalian, memberikan berkat kepada seluruh keluargamu dimanapun berada, dan semoga Tuhan menganugerahkan kesehatan yang baik kepada kita semua. Pace Ebene.